Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan boleh percayakan kembali kita ada di hari ini dengan anugerah dan cinta kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sebelum kita melakukan segala sesuatunya kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan karena kita percaya carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita. Karena itu saya kembali mengajak setiap umat Tuhan tentunya melalui program Bible and Coffee ini untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan ajaib. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Saat yang indah, kembali kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya hidup kita ini Tuhan yang pelihara. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya Tuhan yang pelihara. Betul kesusahan masih ada. Betul tunggakan-tunggakan masih ada. Iya kan? Betul ada doa-doa yang belum terjawab. Tapi kita percaya Tuhan yang memelihara adalah Tuhan yang menyediakan segala keperluan, kebutuhan saudara dan saya. Itu sebabnya dalam Kejadian 22 ayat 14, Abraham menamai sebuah tempat, ya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, sampai hari ini Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi saya. Amin saudara. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Maksudnya apa? Ketika seseorang dekat dengan Tuhan, hidupnya adalah pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti gak punya masalah. Bukan berarti tidak bisa dihianati. Bukan berarti tidak bisa mengalami kerugian. Tetapi selama seseorang dekat dengan Tuhan, bicara tentang di atas gunung Tuhan akan disediakan, di atas dekat hadirat Tuhan akan ada pemeliharaan Tuhan, maka Tuhan yang jamin hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya kita percaya saudara, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kita bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita, bukan hanya Allah yang membawa kita dari gelap masuk dalam terangnya yang ajaib, bukan hanya Allah yang mengangkat kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, tetapi Dia juga Allah yang setiap hari memelihara, menolong, memimpin, bahkan menyediakan segala keperluan kita. Dan itu terbukti ketika umat Tuhan keluar dari Mesir. Mereka berpikir makan dari mana? Tetapi Alkitab mencatat Tuhan menyediakan setiap hari, setiap pagi saudara, mana turun dari langit. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, selama aku memimpin kamu, kata Tuhan, 40 tahun dalam aku memimpin kamu, firman Tuhan katakan, kasutmu tidak rusak, jubahmu tidak rusak. Ini bicara tentang Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Makanya benarlah firman Tuhan dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi saudara mesti ingat, kalau saudara khawatir akan apapun dalam pemeliharaan Tuhan atas hidupmu, bawa itu, serahkan itu sama Tuhan. Karena Tuhan yang jamin hidup saudara dan saya, Tuhan yang pegang hidup saudara dan saya, dan Tuhan yang memimpin jalan hidup saudara dan saya. Sehingga kemanapun kita pergi melangkah, ada penyediaan. Itu sebabnya kita kenal sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin saudara. Tapi jangan pernah lupa saudara dikasih dalam Tuhan, bagianmu engkau kerjakan. Abraham mengerjakan bagiannya, yaitu ketaatan.
Dia lakukan sebuah ketaatan dan Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara. Ketaatan umat Tuhan setiap hari mereka harus mengambil mana di depan perkemahan mereka, tapi cukup, nggak boleh lebih daripada apa yang sudah Tuhan perintahkan. Karena kalau sampai lebih maka sisanya berulat busuk. Di hari Sabat tidak boleh ada yang memungut karena tidak ada yang turun mana. Tapi di hari kelima mana turun, di hari keenam mana turun banyak, double buat 2 hari. Maksudnya apa? Betul Tuhan pelihara saudara dan saya. Tuhan menyediakan, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Tetapi bagian saudara dan saya harus kita kerjakan. Kita kerjakan, lakukan bagian saudara dan saya. Tuhan yang memelihara kita. Maka dalam kita mengiring Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, saya mau ajak kita jangan khawatir. Kekhawatiran hanya membuat kita nggak bisa melangkah. Kita katakan barang siapa khawatir tidak akan pernah bisa melangkah, barang sehasta saja dalam hidupnya. Gak bisa, kekhawatiran membuat kita hancur. Khawatir akan hari ini, khawatir akan besok. Aduh besok gimana ya? Aduh lusa gimana ya? Tuhan pelihara, yuk sama-sama yuk. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup saya. Nah itu harus kita perkatakan setiap hari saudara. Supaya kita dengar, oh iya ya Tuhan pelihara hidup saya, kenapa saya mesti takut? Oh iya ya Tuhan penyedia dalam kehidupan saya, kenapa saya mesti khawatir? Bagianmu engkau kerjakan dalam ketaatan. Engkau tetap setia mengiring Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidupmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Itu janji Tuhan. Saya ajak kita semua hari ini dalam program Bible and Coffee, dalam perenungan firman Tuhan ini. Ayo percaya. Ya, percaya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Tuhan tidak pernah kelebihan memelihara saudara dan saya. Tuhan tepat waktu dan Tuhan tepat jumlah. Sesuai kebutuhan saudara, sesuai keperluan saudara. Itu yang akan diberikan buat hidup saudara dan saya. Jangan takut. Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang memelihara. Makanya hiduplah, sudah dikasih dalam Tuhan, hiduplah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Keinginan kita banyak. Keinginan kita banyak, saudara. Tapi kalau kebutuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu keperluan kita. Cukup, makanya firman Tuhan katakan. Amin. Dia Allah yang menyediakan. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Hari ini kami diingatkan, hari ini kami disadarkan. Hari ini kami dibukakan tentang firman-Mu. Bahwa Engkau Allah yang bukan hanya sekedar menyelamatkan kami, memindahkan kami dari kegelapan masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Namun Engkau juga Allah yang menyediakan segala keperluan, segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Materaikan firman-Mu dalam hati kami semua. Biarlah segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala ketakutan terhadap penyediaan Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan sebab Engkaulah tabib ajaib. Sehingga kami yang sakit hari ini oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah percaya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.